Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Heriansa di channel Heri Heriansa. Ya, kali ini kita akan ngobrol sedikit ya tentang pemilu tahun 2024. Meskipun pemilunya baru kira-kira ya dua tahunan lagi lah ya, baru kita akan laksanakan. Tapi rasa-rasanya hawanya udah kesini sudah semakin panas ya, sudah semakin hawa-hawa pemilu itu sudah semakin nyata gitu. Kita juga mungkin melihat di eh, jalan gitu ada spanduk, ada selebaran, ada lain-lain ya mempromosikan masing-masing calon atau masing-masing kandidat yang akan dimajukan sebagai presiden. Di media sosial juga kita melihat ada yang mendukung si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Pemilu 2024 ini saya rasa cukup menarik ya karena memang baru untuk eh, pertama kalinya nanti semua dilaksanakan secara serentak ya. Pemilihan presiden, pemilihan DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, DPR RI dan beberapa kepala daerah yang akan dilangsungkan secara serentak. Saya juga nggak ngebayangin itu nanti surat suaranya seperti apa atau kita di bilik suara berapa lama gitu kalau mungkin nanti yang dikasih bukan surat suara tapi buku suara gitu karena saking banyaknya orang yang akan kita pilih. Yang nggak tahu lah teknisnya seperti apa nanti ya. Cuman yang ingin saya tekankan di sini kita perlu melihat ya masing-masing calon ini dengan berbagai macam latar belakang, tadi ada yang dari militer, ada yang dari pengusaha, ada yang dari tokoh partai politik dan lain-lain. Karena kalau yang saya lihat yang namanya politik itu agak mirip-mirip juga dengan bisnis gitu ya. Artinya apa? Anda harus punya satu investasi ya untuk bisa mencapai satu titik keuntungan tertentu atau Anda mau panen gitu ya. Kalau di politik Anda harus punya investasi politik namanya. Ya. Anda harus punya nama yang baik, Anda harus punya kredibilitas yang baik juga gitu ya. Jangan ada kasus-kasus yang bisa membuat nanti jadi nama Anda jadi jelek ketika Anda maju sebagai calon pemimpin gitu, entah presiden atau kepala daerah. Kalau menurut saya ada 3 hal ya yang perlu ditekankan buat para tokoh ini ketika akan maju. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kalau kita lihat, yang pertama popularitas ya. Jadi popularitas itu adalah sejauh mana sih Anda dikenal sama orang gitu ya. Sejauh mana sih kiprah Anda tuh orang lihat Anda tuh siapa sih gitu loh. Anda cukup populer atau tidak ya. Itu yang pertama, jelas popularitas. Yang kedua adalah akseptabilitas. Anda populer, oke. Orang kemudian suka nggak sama Anda? Anda cukup acceptable nggak di mata orang gitu ya? Anda cukup orang bisa terima Anda nggak sih? Pak, memang ada ya orang yang populer tapi tidak disukai. Oh banyak. Ya, siapa orang yang nggak kenal sama, maaf kalau saya sebut nama, Gayus Tambunan misalnya. Ya, tapi apa orang suka dengan Gayus Tambunan? Kan nggak gitu ya. Apalagi sampai mencalonkan diri. Kemudian yang ketiga tadi setelah akseptabilitas itu adalah elektabilitas. Elektabilitas artinya orang itu mau nggak memilih Anda sebagai pemimpinnya. Jadi tadi setelah Anda populer, setelah Anda disukai, Anda mau dipilih nggak? Memang ada. Apakah ada orang yang sudah populer, orang yang disukai, kemudian tidak dipilih? Oh banyak contohnya. Kita contoh sederhana saja waktu awal reformasi dulu ya. Kebetulan saya juga aktivis tahun 98 dulu. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Amin Rais? Tokoh reformasi, lain-lain ya. Beliau cukup populer pada waktu itu di kalangan masyarakat, di kalangan mahasiswa. Ya, tidak ada yang meragukan popularitas Amin Rais. Cukup acceptable juga, beliau punya reputasi yang cukup baik gitu ya, reputasi yang cukup baik. Tapi kemudian ketika ikut Pilpres, pemilihan presiden pada waktu itu kalah. Artinya apa? Beliau populer, beliau acceptable, tapi beliau tidak electable. Contoh yang paling baru siapa Pak? Oke, kalau saya mau kasih contoh, mohon maaf. AHY, waktu ikut Pilkada DKI. Populer jelas, ya. Anak presiden, 2 periode, ya kan? Anaknya Pak SBY.
mantan militer, ganteng, ya kan, pinter. Kalau nggak salah beliau ini peraih Ade Makayasa. Tapi ketika ikut pemilu, ketika ikut pilkada DKI ternyata kalah. Nah ya, jadi itu contoh yang paling mutakhir ya AHY. Jadi tiga hal ini harus dipenuhi ya oleh seorang tokoh kalau mereka mau maju. Popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Gimana cara melihatnya? Melalui survei tadi. Survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya ya. Jangan cuma survei yang mau menyenangkan hati saja gitu, itu susah nanti. Jadi melalui survei nanti bisa kelihatan lah orang-orangnya siapa-siapa saja gitu ya. Jangan asal kemudian terjun ke kontestasi pilkada kah, pilpres kah, atau pemilihan anggota DPR dan DPRD, tapi kita tidak punya modal nih, kita tidak tahu positioning kita di mata masyarakat itu di mana. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan pemilu ya tahun 2024 itu dengan damai, dengan baik, ya tidak ada gesekan-gesekan yang ya berarti lah ya di masyarakat gitu, saling mendukung tapi ya tetap bersaing secara sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan baik. Mudah-mudahan bangsa ini memiliki ya bisa berhasil memilih seorang pemimpin yang lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.